Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hernida Sekarikma dengan NPM 23201041. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan hasil PJBS saya yang berjudul Laporan Hasil Analisis Investasi dalam Perspektif Makroekonomi, Alokasi Aset Strategis, dan juga Alokasi Aset Taktis. Baik, sebelum memasuki pembahasan terkait dengan proses analisis yang telah saya lakukan, saya akan memaparkan sedikit mengenai ringkasan investasi, di mana saya menggunakan salah satu perusahaan di sektor barang baku yang bergerak di industri kayu, yaitu PT Indonesia Fiberboard Industri Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten IFII, yang juga merupakan produsen MDF, di mana kapitalisasi pasarnya ini menyentuh 2,1 triliun rupiah. Dan saya juga menggunakan metode relative valuation dan juga expected return dengan menggunakan metode CAPM dan menghasilkan rekomendasi bahwa saham ini layak untuk dibeli dengan potensi upside 69% dan juga target harga sebesar Rp382,24, yang dimana rekomendasi ini juga didukung oleh beberapa katalis utama. Yang pertama adalah strategi vertikal terpadu dan juga efisiensi operasional, kemudian yang kedua adalah orientasi ekspor global dan juga sertifikasi internasional, dan yang terakhir adalah fundamental keuangan yang solid dan juga kebijakan dividen yang atraktif. Dari sisi makroekonomi global, salah satu pengaruh yang memang sangat signifikan itu adalah terkait dengan penurunan suku bunga acuan AS atau suku bunga The Fed, di mana penurunan ini sebetulnya sempat meraih puncak di 5,5% meskipun setelahnya mengalami penurunan, dan ini justru melemahkan dolar AS dan juga memicu adanya pemulihan bertahap pada PDB real global. Meskipun PDB global itu diproyeksikan melemah atau menurun, tetapi untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik itu masih cukup solid. Kemudian apa implikasinya? Untuk implikasinya itu adalah stabilitas harga komoditas bahan baku dan juga pemulihan terhadap permintaan bahan baku ekspor di pasar global. Kemudian terkait dengan inflasi, ini cukup stabil dan juga rendah, di mana inflasi ini juga dapat menjaga daya beli masyarakat dan juga menekan atau meredakan adanya tekanan biaya produksi. Dari dalam negeri, fundamental Indonesia itu masih cukup solid, di mana angka inflasi itu masih terkendali di kisaran 2,2%, dan juga untuk kurs rata-rata tahunan dari Bank Indonesia atau JISDOR itu cenderung stabil meskipun sebetulnya ada pelemahan rupiah pasca pelonggaran kebijakan moneter The Fed. Untuk pertumbuhan PDB real Indonesia ini juga masih cukup solid, dan juga yang mana ini tuh didorong oleh konsumsi domestik dan juga investasi infrastruktur. Kemudian untuk kombinasi dari inflasi yang terkendali dan juga kurs yang suportif ini memberikan ruang bagi IFII khususnya untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk tinjauan industri, di mana sektor barang baku itu menunjukkan momentum yang positif, di mana kapitalisasi pasarnya ini sekitar 2.345 triliun pada 2025 dengan emiten sebanyak 113 emiten. Kemudian untuk sektor ini juga mendapat katalis dari pemangkasan suku bunga, kemudian peningkatan likuiditas global, dan juga pemulihan properti, di mana ancaman substitusi produk sebetulnya memang nyata, yang menciptakan entry barrier yang tinggi, tetapi memang pemain existing dengan standar ketat tetap mendominasi pasar. Untuk posisi persaingan berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dibandingkan dengan kompetitornya, IFII ini memiliki keunggulan yang absolut dan juga solid, di mana ESIP di sektor plastik meskipun cenderung defensif, tetapi pertumbuhan labanya itu stagnan. Sedangkan untuk GDST di sektor baja itu sangat cyclical dan juga berisiko tinggi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa IFII ini memiliki kondisi yang menarik, di mana marginnya solid, kemudian neracanya juga kuat, kemudian perlindungan defensif dari segmen properti hijau yang permintaannya stabil juga oke, sehingga kombinasi ini membuat ESIP tidak terlalu spekulatif maupun tidak terlalu defensif. Selanjutnya, untuk model bisnis IFII sendiri itu menerapkan yang namanya integrasi vertikal penuh dari hulu ke hilir, di mana IFII ini mengolah hutan tanaman industri melalui afiliasi, kemudian memiliki pabrik lem, kemudian dermaga, dan juga pembangkit listrik secara independen, di mana kontrol penuh atas rantai pasok ini juga memungkinkan IFII dalam menekan biaya bahan baku hingga 10,56%, kemudian juga menjamin ketersediaan pasokan, dan juga menghemat biaya logistik, yang mana keunggulan ini tidak dapat ditiru oleh pesaing dan juga kompetitor non terintegrasi. Dari sisi diversifikasi dan juga orientasi pasar ekspor, untuk IFI sendiri memang struktur pendapatannya didominasi oleh ekspor sekitar 80% lebih, yang mana untuk pasar utamanya adalah kawasan Timur Tengah dan juga Jepang. Ini membantu IFI dalam melindungi aliran pendapatan dari siklus pasar lokal. Kemudian untuk penerimaan valuta asing itu juga memberikan keuntungan bagi perseroan karena mampu melindungi dari volatilitas nilai tukar. Nah, untuk diversifikasi geografis ini itu memberikan ketahanan terhadap
fluktuasi permintaan domestik, dan juga didukung oleh kolaborasi dengan pemegang saham asal Jepang yang meningkatkan eksistensi IFII dalam akses pasar ekspor global. Selanjutnya, untuk keunggulan kompetitif dalam segmen properti hijau, IFI ini sudah membuktikan melalui sertifikasi global seperti JIS, kemudian CARB, kemudian SVLK, dan juga lain-lain, yang mana untuk sertifikasi ini juga menjadi salah satu syarat yang cukup mutlak untuk menembus pasar negara maju. Selain itu, sertifikasi ini juga menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pendatang baru karena dari segmen ini untuk loyalitasnya itu tinggi dan juga permintaan yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan produk konvensional. Serta dari IFI sendiri juga mendukung dengan adopsi teknologi mutakhir. Memasuki analisis keuangan dari sisi profitabilitas, untuk IFI sendiri itu menunjukkan fundamental yang kokoh, di mana dari ROA, ROE, dan juga ROI itu menunjukkan perbaikan, di mana di tahun 2025 ROA-nya itu mencapai 10,75%, untuk ROE adalah 13%, dan margin laba bersih 14%. Nah, untuk kinerja ini itu didukung oleh efisiensi operasional dan juga ekspansi pasar ekspor, yang mana semua angka ini berada di atas rata-rata industri barang baku, yang mana ini juga membuktikan daya saing IFII yang kuat. Selain itu, dari segi kebijakan dividen, ini IFII menerapkan fleksibilitas yang mengikuti kinerja laba dan juga kebutuhan investasi. Selanjutnya, untuk analisis keuangan dari segi laba dan juga struktur modal, diketahui bahwa laba bersih IFII ini tumbuh signifikan dari 82,35 miliar di tahun 2021 menjadi sekitar 183 miliar di tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan ekspor dan juga optimalisasi kapasitas pasca MDF Line 2. Untuk sisi struktur modalnya, debt to equity ratio itu berhasil ditekan dari 0,55 menjadi 0,23, yang mana untuk rasio utang terhadap aset ini juga turun. Dari sisi likuiditasnya, IFII menunjukkan posisi yang sangat sehat. Untuk valuasi relatifnya, saya menggunakan pendekatan PER dengan membandingkan terhadap perusahaan peers, yaitu ESIP dan juga GDST, di mana untuk rata-rata per peersnya adalah 23,89. Nah, dengan EPS IFII sebesar Rp16, nilai intrinsik dari saham IFII sendiri adalah 382,24, yang mana ini menunjukkan bahwa saham IFII itu undervalue karena diperdagangkan pada valuasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis, sehingga menghasilkan ruang apresiasi harga apabila valuasi pasar kembali mendekati rata-rata industri, yaitu sekitar upside 69%. Selanjutnya, untuk perhitungan expected return dengan menggunakan metode CAPM, ini menghasilkan nilai sebesar 8,27%. Angka ini tergolong rendah karena betanya hanya 0,07, yang berarti volatilitas saham itu sangat rendah dibandingkan dengan IHSG. Kemudian, ini juga mencerminkan bahwa IFII itu dipersepsikan sebagai saham dengan risiko sistematis yang sangat rendah, dan juga IFII merupakan pilihan yang menarik bagi investor konservatif, tetapi memang bukan pilihan yang ideal bagi investor yang berorientasi pada capital gain. Selanjutnya, berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah saya lakukan, saya merekomendasikan beli untuk saham IFII, di mana untuk rekomendasi ini memang didukung oleh fundamental dari IFII ini yang kuat, kemudian prospek dari industri yang menjanjikan, kemudian valuasi yang menarik dengan saham undervalue, dengan potensi apresiasi sebesar 69%, dan juga kebijakan dividen yang menarik. Nah, untuk stabilitas dari IFII ini juga didorong oleh integrasi model bisnisnya, yaitu integrasi vertikal penuh, kemudian sertifikasi internasional, dan juga orientasi pada pasar ekspor. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.